Selamat datang di channel Rumah Cerita. Kisah pemuda kaya yang sederhana episode 32. Apa kabar para sahabat? Admin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Dan seperti biasa admin juga berharap semoga para sahabat senantiasa sehat dan dilimpahkan rezekinya. Baik, kita kembali ke cerita. Pada episode 31 diceritakan, Andi yang pagi itu ingin bertemu dengan Pak Theo. Namun Ibu Nana, sekretaris Pak Theo, Ibu Nana memberitahukan bahwa Pak Theo sedang sibuk. Mendengar apa yang dikatakan Bu Nana tersebut, Andi kemudian berpamitan untuk melanjutkan pekerjaannya. Sementara Pak Theo yang telah diberitahu oleh Ibu Nana kalau ada seorang cleaning service yang mencarinya, Pak Theo segera berkata, "Sekarang Andinya di mana, Nah?" Mendapat pertanyaan seperti itu, Ibu Nana segera menjawab, "Tadi saya bilang Bapak sedang sibuk. Itu cleaning service juga gak tahu diri Pak. Dia malah pesan sama saya. Kalau Bapak sudah tidak sibuk, Bapak diminta ke ruang cleaning service. Lagian masih pagi, ngapain mau menghadap Bapak?" Kata Bu Nana. "Nana, kamu lancang ya. Kamu harusnya tadi menghubungi saya dulu. Jangan main ngomong saya sedang sibuk," kata Pak Theo. "Ya sudah, saya ke ruang cleaning service dulu, Nah," kata Pak Theo. Pak Theo terlihat bergegas menuju ke ruang cleaning service. Sementara Andi kini telah terlihat mengumpulkan sampah di dekat area ruang cleaning service. Pagi itu tidak seperti biasanya. Para cleaning service bisa berkumpul di ruang itu, yaitu karena mereka telah selesai dengan pekerjaan rutin paginya. Maka kini terlihat mereka berkumpul sambil merapikan ruang cleaning service. Tampak Firman sedang mengepel lantai. Pak Surya terlihat santai menikmati kopi yang tadi pagi dibuat. Tiba-tiba Pak Surya dikejutkan dengan datangnya Pak Theo ke ruangan tersebut. Nampak terlihat beberapa teman Andi tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut mereka kenapa tiba sang bos besar mengunjungi ruangan tersebut. Sementara Andi, karena kesibukannya, Andi tidak menyadari di ruangan itu telah dikunjungi Pak Theo. Sang bos besar, Andi masih terlihat mengumpulkan sampah dan ranting-ranting pohon yang berjatuhan di samping ruang cleaning service. "Selamat pagi Pak. Ada apa ya Pak, Bapak berkunjung ke sini?" kata Pak Surya. Terlihat Pak Theo melihat ke kanan dan ke kiri, namun yang dicarinya tidak terlihat juga. Lalu Pak Theo bertanya kepada Pak Surya, "Sur, kamu lihat Pak Andi apa tidak? Kok tidak kelihatan?" Mendapat pertanyaan dari Pak Theo tersebut, Pak Surya mulai berpikir jangan-jangan Andi melakukan kesalahan. Namun perasaan itu ditepisnya. "Oh itu Pak, dia sedang di samping ruangan ini. Dia sedang beres-beres di sana. Apa perlu saya panggil ya Pak?" kata Pak Surya. "Gak usah Sur. Biar aku ke sana saja." Melihat hal itu terlihat Pak Surya dan beberapa rekan kerja Andi hanya terdiam. Mereka berpikir ada masalah apa ya, kok sang bos besar sampai segitunya mau bertemu Andi. Pak Theo kemudian terlihat berjalan menyusuri jalan setapak di samping ruang cleaning service. Terlihat beberapa mata mengikuti perjalanan Pak Theo. Mereka ingin mengetahui apa yang dilakukan Pak Theo terhadap Andi, rekan mereka. Sementara Pak Theo yang melihat Andi masih sibuk merapikan ranting-ranting pohon yang jatuh. Pak Theo kemudian berdiri beberapa meter dari posisi itu. Sementara Andi di tengah kesibukannya tanpa sengaja matanya sekilas melihat Pak Theo yang tengah berdiri. Andi segera menghentikan pekerjaannya, dan kini Andi berjalan pelan mendekati Pak Theo. Lalu terlihat Andi menjabat tangan Pak Theo. Kemudian Andi berucap, "Selamat pagi Pak." Lalu Pak Theo menjawab, "Iya, selamat pagi Pak Andi."
Wah, Pak Theo rupanya segan juga pada Andi dan memanggil Andi dengan sebutan Pak. Kemudian Pak Theo berkata kembali, "Pak Andi tadi ke ruangan saya ya Pak. Ada apa ya Pak?" kata Pak Theo. Andi kemudian berkata kepada Pak Theo, "Pak, ada yang mau saya bicarakan kepada Bapak. Tapi sebaiknya Bapak mengikuti saya ya." Andi saat itu melihat ada beberapa orang cleaning service yang mencuri dengar pembicaraannya. Maka dengan terpaksa Andi mengatakan hal tersebut kepada Pak Theo. Andi kemudian berjalan dan diikuti Pak Theo. Andi kemudian berkata, "Pak, sepertinya kita bicara di lobi saja ya Pak," kata Andi. Kini terlihat Andi dan Pak Theo berbicara di lobi perusahaan. Andi kemudian mencari sebuah ruang yang cukup privat. Kebetulan ada sebuah ruangan dengan sekat kaca, sehingga pembicaraan tersebut tidak akan terdengar oleh siapapun. Rupanya perjalanan antara Andi dan Pak Theo tersebut cukup menyita perhatian beberapa orang, staf dan pimpinan perusahaan. Sebuah pemandangan yang cukup kontras di mana sang pemimpin perusahaan berjalan di belakang seorang cleaning service. Suasana ruang kecil itu begitu tenang. Sebuah ruangan berdinding kaca cukup tebal yang berukuran 3 kali 3 meter. Dengan meja dan 4 kursi di dalamnya. Kini Andi membuka percakapan dengan Pak Theo. "Maaf ya Pak, saya mengajak Bapak ke sini. Ini ada yang perlu saya sampaikan kepada Bapak. Tapi sebentar ya Pak, saya menghubungi seseorang dulu." Pak Theo merasakan perasaannya agak berbeda ketika melihat Andi begitu tenang berbicara kepadanya. Andi yang kini terlihat telah menelepon seseorang. Ternyata Andi kini tengah menelepon Pak Adrian. "Selamat siang Pak, saya Andi Pak." Kemudian terdengar suara dari seberang telepon. "Selamat siang Tuan Muda. Ada apa ya Tuan Muda, kok tumben Tuan Muda menghubungi saya?" kata Pak Adrian. "Pak, saya saat ini sedang bersama Pak Theo. Atasan saya di sini. Begini Pak, saya minta tolong kepada Bapak supaya Pak Theo dilibatkan dalam proyek yang kemarin Pak. Nanti di perusahaan ini kita lakukan reposisi." Lalu Andi melanjutkan bicaranya, "Bapak silahkan bicarakan hal ini dengan Pak Theo ya," kata Andi pada Pak Adrian. Kemudian Andi memberikan HP-nya kepada Pak Theo. Pak Theo terlihat bimbang dan tidak mengerti apa-apa lalu menerima HP yang disodorkan Andi tersebut. Kini HP telah berada di tangan Pak Theo. Setelah HP diterima dan terjadi pembicaraan, barulah Pak Theo mengetahui bahwa kini dirinya tengah berbicara dengan Pak Adrian. Alangkah terkejutnya Pak Theo saat menyadari kini dirinya tengah berbicara dengan Pak Adrian. Dalam pembicaraan itu Pak Adrian lalu mengungkap jati diri Andi, bahwa Andi yang di depan Pak Theo adalah Andi Nicholas yang beberapa saat lalu telah menjadi komisaris utama holding company. Kini terlihat keringat dingin keluar dari pori-pori kulit Pak Theo. Kini Pak Theo menyadari Andi yang di sampingnya adalah pemilik dari korporasi super besar di negeri ini. Kini Pak Theo sudah tidak terlihat fokus berbicara dengan Pak Adrian. Hatinya dipenuhi beragam kekhawatiran. Pembicaraan antara Pak Theo dan Pak Adrian berlangsung kurang lebih 10 menit. HP lalu dikembalikan ke Andi. Kini terlihat Pak Theo sibuk mengendalikan dirinya. Terlihat Pak Theo begitu kikuk dengan Andi. "Maaf Tuan Muda, saya tidak mengenali Anda," kata Pak Theo. Andi kemudian terlihat berkata, "Sudah Pak, sekarang saya mau menyampaikan sesuatu. Setelah Bapak tahu jati diri saya meminta Bapak untuk berlaku biasa saja dan tolong yang lain jangan tahu dulu ya Pak. Ini saya sedang menikmati pekerjaan saya. Saya nyaman dengan pekerjaan ini Pak. Tolong Bapak jangan merusaknya ya Pak," kata Andi. "Baik Tuan Muda,
kata Pak Theo dengan menundukkan kepalanya. Andi kemudian melanjutkan bicaranya. Bapak mungkin setelah ini akan kami tunjuk mengelola sebuah perusahaan karoseri mobil. Perusahaan itu adalah perusahaan bentukan antara kami dan satu perusahaan lain. Perusahaan itu jauh lebih besar dari perusahaan ini. Saya berharap Bapak bisa berdedikasi pada perusahaan, supaya perusahaan yang nanti Bapak pimpin bisa maju dan berkembang. Kemudian Pak, dalam beberapa hari ke depan kami akan mengirim orang baru ke sini untuk belajar banyak hal. Kepada Bapak, orang tersebut akan kami tugaskan untuk mengelola perusahaan ini. Apakah Bapak siap dengan penugasan ini, Pak? Kata Andi. Terlihat Pak Theo mendengarkan apa yang Andi bicarakan dan beberapa saat kemudian Andi menyodorkan tangannya saat Andi bilang apakah Bapak siap. Saat itu juga Pak Theo menyambut uluran tangan Andi dan menjabat tangan Andi. Saya siap Tuan Muda, saya akan mendedikasikan diri saya untuk perusahaan. Pak Theo terlihat penuh semangat. Beberapa kejutan luar biasa telah dirasakan Pak Theo dalam beberapa hari belakang. Andi kini terlihat meminta izin kepada Pak Theo untuk melanjutkan pekerjaannya. Pak Theo sendiri terlihat keluar dari ruangan dengan wajah yang penuh binar-binar kebahagiaan. Jam telah menunjukkan pukul 11 siang. Andi terlihat berada di ruang ekspor-impor. Kini Andi terlihat sedang diminta tolong salah seorang staf ekspor-impor yang bernama Ibu Mila. Mas, saya mau minta tolong sama masnya untuk menyortir dokumen-dokumen ini. Apa bisa ya Mas? Tanya Ibu Mila pada Andi. Oh bisa Bu, kata Andi. Tak lama kemudian Roni, salah satu cleaning service yang biasa bekerja di ruangan itu lewat. Lalu Roni juga turut membantu Andi yang sedang menyortir dokumen. Pada saat Andi tengah bekerja tiba-tiba HP-nya berdering. Ternyata itu telepon dari Pak Henry. Tuan Muda, seperti yang Tuan Muda perintahkan. Kini kami sudah mengatur supaya Pak Theo menjadi salah satu pimpinan di perusahaan baru. Dan silahkan Tuan Muda rekomendasikan kepada kami untuk perubahan struktur di tempat Tuan Muda bekerja saat ini. Itulah yang dikatakan Pak Adrian dalam teleponnya. Setelah itu Andi kemudian melanjutkan bekerjanya. Pada saat itulah Linda, teman kuliah Andi, melewati tempat itu dan menyapa Andi. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 32. Silahkan like dan subscribe jika berkenan. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita ini. Terima kasih.